Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pelatihan gula hidung yang insya Allah dalam kondisi yang senantiasa sehat walafiat atas izin Allah Azza. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kelas ini, dan kali ini insya Allah akan saya sampaikan informasi pengalaman-pengalaman di lapangan yang berikutnya, yaitu yang kelima ya. Baik, nah ini pengalaman yang memang perlu kita pahami bagi para klien atau pasien gula hidung. Nah, jadi intinya ya, kalau ada di praktisi lain ya, terapi gula di tempat lain, misalnya dia selesainya itu dari hidungnya tuntas, itu menurut saya itu lama, waktunya tidak efisien. Nah, berdasarkan pengalaman dari sepanjang ini saya gurah ya, tapi gurah hidung ini adalah patokannya ya dari mulut gitu, dari mulut. Karena kalau menunggu dari hidung tuntas itu lama itu, apalagi lendirnya itu lendir pekat yang warnanya agak kuning, hijau itu kan nyumpelnya lama, itu nunggu bisa berjam-jam itu ya kan itu. Nah, maka patokan untuk efisien waktu adalah ya itu lendir yang ada di mulut. Ketika itu sudah berhenti ya, artinya sudah mulai netes ya. Kan kalau lendirnya masih ada itu kan biasanya tidak putus itu, jadi mengalir itu tapi panjang ya, sampai ke bawah, sampai di alat penampungan ya tempat sampah atau ember itu tidak putus, artinya dari mulut hidung itu dia memanjang dan tidak putus ya. Nah, ketika sudah di mulut ini lendirnya sudah mulai berhenti dan netes tes. Nah, saat itulah berarti batas waktu gula itu diberhentikan. Nah, kalau ada cairan di hidung lendirnya itu belum tuntas pun tidak masalah, langsung aja ambil tisu, kemudian yang di hidung itu diambil, buang. Di situ sudah mulai selesai, maka segera cuci muka saja. Cuci muka, nanti duduk ya, karena masih ada agak-agak gimana lah ya, baru gula selesai itu kan berarti ini hidungnya juga belum plong ya, udah tunggu aja duduk sambil air minum bening ya yang sudah disediakan itu, nanti sambil bernapas tenang. Nah, ketika sudah ada gumpalan atau ya, lendir di hidung itu, di antara dua hidung itu udah mulai banyak dan mampet ya, maka nanti dorong ya, satu hidung dengan pelan, terus dinikmati aja dengan pelan didorong. Kalau udah pluk, wah enak itu plong ya, satu hidungnya lagi betul sampai dia pluk jatuh, gumpalan lendir itu satu, sudah nanti duduk lagi ya kan sambil minum. Nanti kalau ngumpul lagi, nanti lagi didorong lagi pelan gitu. Itu berlangsung umumnya kalau umumnya kan berarti ya standarnya ya itu 3 sampai 4 jam dari penyumbatan ya kan cairan di hidung itu biasanya tuntas plong. Kalau standarnya 3 sampai 4 jam kan berarti bisa kurang dari 3 jam, bisa lebih dari 4 jam. Bahkan sampai 1 harian bisa, tergantung ya kondisi pasiennya atau klien gurahnya. Kalau dia parah dan lendirnya terlalu banyak mungkin bisa seharian ya. Tapi rata-rata orang yang normal ya standar itu 3 sampai 4 jam sudah plong, sudah seperti sedia kala. Hanya suaranya agak mungkin ya, suaranya itu ya tidak bisa keras dulu, tapi beningnya sudah mulai itu paling itu ya.
Jadi kalau misalnya mau aktivitas pun ya itu ada alokasi waktu. Kalau pagi sampai zuhur gurah paling enggak 3-4 jam ya berasar lah, dia mau pergi jauh maupun apa bisa. Tapi kalau zuhur kan masih ada reaksi 3-4 jam itu tadi. Itu pengalaman ya, pengalaman. Jadi batasnya itu. Nah terus kalau sudah plong ya, sudah plong artinya sudah tidak kayak orang flu lagi, itu tandanya selesai, enak, reaksinya sudah enak itu. Maka bagaimana lanjutannya? Maka walaupun ada yang berpendapat paling enggak 7 hari ya, bahkan 1 bulan ya, kalau saya insya Allah 3 hari cukup ya, 3 hari cukup. 3 hari itu tidak boleh makan yang berminyak-minyak lagi karena masih bersih gitu. Kemudian dalam 3 hari itu ya kan, tidak makan yang ya yang rasanya manis-manis banget, karena manis itu kan pekat ya kan. Jadi dianjurkan air bening saja dalam 3 hari itu. Di samping 3 hari itu tidak digunakan untuk sebagai muadzin ya, jangan azan dulu. Sebagai penyanyi ya jangan nyanyi dulu gitu. Artinya 3 hari itu puasa dulu lah ya, total ini ya. Ya kan, jadi berminyak-minyak, santan, manis yang pekat ya kan, apalagi sambel ya, pedas sama es itu diusahakan 3 hari itu puasa ya kan. Kan masih makan-makan yang rebus-rebusan kan banyak ya, rebusan. Terus kalau ikan atau apa ya yang modelnya di sop lah, itu akan lebih aman dibandingkan yang digoreng-goreng itu dalam jangka waktu 3 hari. Nah setelah 3 hari sebagai muadzin silakan azan lagi. Nah ini kondisinya juga beda ya, ada yang kan bisa merasakan sendiri, saya langsung bisa dikeraskan full suaranya ketika muadzin azan atau dia nyanyi dengan pas nada tinggi, kan itu yang merasakan dirinya. Kalau sekiranya sudah bisa dan los ya monggo. Tapi kalau sekiranya masih ada rasa-rasa ada kalau terutama yang agak radang ya, tenggorokannya punya riwayat radang tenggorokan, atau dulu pernah ini terapi misalnya amandel dioperasi itu kayak saya sendiri itu kan dulu pernah ya, sekitar tahun 2005 apa ya, saya operasi amandel. Jadi kalau saya makan yang kering-keringan, kurang minum, kadang-kadang suara yang keras itu kalau pas lagi momennya enggak pas ya itu langsung kering kemudian batuk gitu. Masih terasa itu efek daripada operasi amandel itu. Nah ini pengkhususan ya bagi yang punya radang tenggorokan, biasanya tidak secepat yang sehat-sehat saja. Kalau yang sehat-sehat saja tidak ada keluhan radang tenggorokan, mungkin 3 hari sudah digunakan seperti semula. Mau muadzin ya silakan itu. Nah bagi yang ada keluhan radang kan dia yang terasa sendiri, oh saya sudah bisa untuk suara yang keras, atau dia masih beberapa hari lagi untuk tidak mengeluarkan suara yang lantang dulu. Itu kembali kepada individu masing-masing itu. Nah ada orang kalau mau ini ya, ini biasanya ya, ini informasi dari itu yang biasa sinden ya. Sinden itu berarti ibu-ibu yang ikut dalam budaya Jawa yang pewayangan itu ya. Itu ada. Terus yang kori-kori ini informasinya ya, yang kori-kori, tapi kori-kori yang bukan murotal ya, tapi kori-kori yang suaranya itu dengan gaya itu yang panjang, terus ke suara yang sangat tinggi ya, itu kan koriah ya, para koriah. Itu ada yang dia ya ngasrep lah ya. Jadi makanya menghindari goreng-gorengan itu sampai 40-an hari sambil membaca itu apa doa Nabi Dawud itu alam bisawab ya. Jadi kalau memang mau fokus ke suara ya monggo ya, tapi ya ini yang jelas ini bukan sunnah ya, bukan sunnah, hanya pola ya, bukan sunnah yang memang Rasulullah contohkan, tidak
tidak begitu. Tapi upaya-upaya mereka, pengalaman yang memang supaya suaranya itu benar-benar bertahan bagus dengan suara tinggi itu bisa panjang, itu baca itu doa Nabi Dawud itu dia baca terus sambil menghindari manis, gorengan itu sampai 40-an hari. Itu katanya yang bertahan itu memang hasilnya suaranya itu ya jadi berubah lah. Suara indahnya, suara enaknya didengar, suara plongnya, losnya itu ketika sampai mencapai 40-an hari itu rata-rata dia mengalami beban suara yang bagus. Artinya beda dengan yang 3 hari tok ya. Jadi puasa gorengan, puasa minyak, santan, manis itu sambal pedas dan es itu hanya 3 hari, tetap beda dengan yang dia lebih panjang waktunya sampai 40 hari ya. Itu jadi ini bukan sunnah, ini bukan ya, insya Allah hanya pola saja. Dan kalau dikatakan bid'ah ya insya Allah mudah-mudahan bukan bid'ah yang dolala ya, karena bid'ah dolala itu kan sudah babakan masalah agama ya. Tapi ini kan pola kesehatan, itu insya Allah ya tidak sampai ke bid'ah dolala lah, insya Allah begitu ya. Itu ada yang demikian. Jadi kalau mau nyoba monggo ya, tafadhol silakan sampai 40 hari. Jadi ini juga kebaikan ya, benar-benar menjaga suara karena kerjaannya itu memang bersuara tinggi ya, monggo ya. Yang penting ini bukan terkait dengan masalah din atau agama, tapi pola-pola kesehatan yang memang khusus menjaga suara. Jadi ada yang benar-benar puasa itu sampai bukan puasa meninggalkan makan minum, bukan, tapi itu mengurangi minyak-minyak yang menggambat suara lah intinya begitu. Atau puasa intinya bahan-bahan yang membuat dia jadi lendirnya banyak di tubuhnya yang mengganggu suara itu ya. Jadi kembali kepada masing-masing, silakan. Yang penting ini bukan menyalahi aturan dalam agama yang intinya adalah bermaksiat ya. Karena maksiat itu kan meninggalkan perintah terus melanggar larangan ya. Tapi ini suatu apa ini artinya upaya saja tentang kesehatan, yaitu dalam rangka menjaga suara, insya Allah tidak menyalahi hukum syara. Demikian informasi ini, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi penggambaran bagi para terapis gurah hidung maupun klien atau pasien gurah hidung. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.